Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan terjal dan cuaca ekstrim jadi tantangan saat evakuasi korban. Jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bidokes Polda, Sulawesi Selatan. Jenazah langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Korban merupakan jenazah kedua yang ditemukan oleh tim SAR pada Senin siang 19 Januari kemarin di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Proses otopsi dilakukan sesuai standar forensik yang berlaku. Sementara satu jenazah lainnya korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berjenis kelamin perempuan tiba di posko tim SAR gabungan di Tompo Bulu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, berhasil dibawa turun ke posko tim SAR. Tim SAR harus bekerja ekstra di tengah kondisi jalanan yang licin saat hujan. Setibanya di posko, jenazah langsung diperiksa tim DVI. Penemuan jenazah pada malam hari ini adalah jenazah yang kedua, yang berjenis kelamin perempuan. Jenazah ini kita tarik dari kedalaman kurang lebih 350 meter. Langsung menurunkan jenazah sampai dengan di pos Desa Tompo Bulu ini sekitar pukul 20.00. Langsung diterima oleh tim DPI dari Polda Sulawesi Selatan. Sementara Basarnas menyatakan pergerakan smartwatch milik co-pilot pesawat ATR 42500 usai kecelakaan merupakan rekaman beberapa bulan lalu. Basarnas menyampaikan jika keluarga telah menerima penjelasan tersebut. Yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Sebelumnya, keluarga co-pilot mengungkap smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif setelah pesawat ATR 42500 kecelakaan. Perangkat elektronik itu bahkan terpantau merekam adanya pergerakan langkah kaki sebanyak 13.647 langkah. Terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Pencarian ke-8 korban lainnya masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan mengungkap medan terjal dan cuaca ekstrim menjadi kendala dalam upaya evakuasi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dan juga identifikasi jenazah korban yang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulsel. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha, dan juru kamera Rama Pratama di Kabupaten Pangkep, dan juga ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan bersama juru kamera Arif Tirtana di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Gufron terlebih dahulu. Gufron, selamat pagi. Evakuasi dilanjutkan hari ini. Bagaimana cuaca di sana dan apa yang dipersiapkan tim SAR? Selamat pagi Okta dan juga saudara, betul sekali untuk evakuasi memang dilanjutkan pada pagi hari ini. Setelah semalam korban kedua ini berhasil dievakuasi ke posko yang ada di Pangkep, terus kemudian diserahkan ke tim DVI untuk identifikasi awal dan selanjutnya dibawa oleh mobil ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara. Untuk korban yang ditemukan pertama pada hari kedua setelah kecelakaan ini memang memakan waktu lebih lama karena menempuh jalur berbeda dengan korban yang kedua.
korban yang pertama ini harus menempuh jalur ataupun juga jalur berbeda yang dibuat oleh tim jalur alternatif untuk menuju ke kampung terdekat yang berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pagi ini ada kurang lebih 6 tim yang terdiri dari 30-an orang termasuk warga lokal yang nantinya akan ke puncak Bulu Saraung untuk kemudian melanjutkan pencarian lebih lanjut mengganti tim yang sudah memang sejak kemarin berada di atas Gunung Bulu Saraung. Tim SAR yang tergabung pada pagi hari ini memang dipersiapkan untuk bisa menginap semalam atau beberapa malam gitu ya di Gunung Bulu Saraung sambil menunggu cuaca membaik di atas gunung. Untuk korban pertama, Okta dan juga saudara, memang setelah semalam ini dibawa ke kaki gunung ke Kabupaten Maros, kemudian tim SAR ini beristirahat sebentar karena memang kelelahan setelah membawa ataupun juga memandu jenazah korban ini dari lereng gunung ke kaki gunung. Kemudian mereka pagi ini terupdate sudah berada di Lampeso, Kabupaten Maros. Selanjutnya nanti di Lampeso ini sambil menunggu tim backup yang menuju ke tim penjemputan jenazah di Lampeso. Tim di Lampeso ini nanti akan mencari area terbuka di Lampeso karena memang skenarionya adalah kalau memang cuaca membaik, helikopter yang sudah berada di Sultan Hasanuddin Makassar ini sudah siap begitu ya untuk bisa menjemput ke Lampeso di area terbuka karena kalau memang melakukan evakuasi lewat udara ini memang sangat cepat sekali, kurang lebih 7 hingga 10 menit sudah bisa tiba di Lampeso di Kabupaten Maros. Tapi kalau memang nanti misalnya cuacanya tidak kunjung membaik, maka nanti tim ini yang menjemput jenazah di Lampeso ini akan melakukan estafet begitu ya, akan memandu jenazah ini atau korban ini menuju ke Kampung Baru yang merupakan kampung dengan akses jalan setapak terdekat ke jalan raya. Itu pun walaupun dilihat di peta, jarak di peta ini kurang lebih antara 1,5 hingga 2 kilometer, namun jalannya ini cukup bervariasi dan juga cukup menghambat pergerakan tim SAR. Walaupun memang tidak terjal, tapi ini cukup memberikan penghambat untuk tim SAR karena harus menaiki dan juga menuruni bukit dan juga melewati beberapa anak sungai. Seperti yang kita ketahui dan juga mungkin informasi kepada saudara yang ada di rumah bahwa memang topografi Gunung Bulu Saraung ini berelief tinggi, terus kemudian dengan lereng curam dengan ketinggian kurang lebih 1.300 mdpl dan juga memang teksturnya kasar didominasi oleh formasi kars dan juga bebatuan dengan jalur yang terjal, apalagi dengan cuaca yang tidak bersahabat pada pagi hari ini juga cukup memberi penghambat begitu ya bagi tim SAR yang ada di Gunung Bulu Saraung. Namun ini tidak memberikan turunkan semangat begitu ya bagi tim yang ada di posko Pangkep ini karena memang tiap pagi mereka melakukan apel dan juga persiapan untuk siap siaga saling bergantian begitu ya untuk naik ke Gunung Bulu Saraung dan juga mencari titik-titik serpihan pesawat dan juga mencari korban-korban lainnya. Hingga saat ini masih ada 8 korban yang belum keberadaannya ataupun juga belum diketahui kabar terupdate-nya. Kemudian juga memang nantinya untuk evakuasi lewat udara nanti akan menunggu di Kampung Baru di Kabupaten Maros, terus kemudian juga pencarian lewat udara ini juga tetap akan terus dilakukan karena memang ada beberapa fokus dan juga tim yang diberikan instruksi langsung begitu ya oleh kepala Dalton atau pemimpin Dalton masing-masing tim ini memberikan instruksi untuk bisa fokus mencari korban yang paling utama karena ini menyangkut nyawa. Terus kemudian ada satu tim yang memang ditugas khususkan untuk mencari ekor pesawat. Untuk titiknya sebenarnya sudah diketahui, namun untuk menuju ke titik ekor pesawat ini membutuhkan ekstra dan juga membutuhkan tenaga ataupun juga kondisi fisik yang prima. Karena seperti yang kita ketahui, black box ini juga menjadi hal penting yang harus dijemput dan juga harus dievakuasi oleh tim SAR untuk bisa mengetahui apa sebenarnya data recorder ataupun juga percakapan terakhir antara co-pilot dan juga pilot sebelum ataupun juga selama penerbangan rute Yogyakarta-Makassar beberapa hari yang lalu. Tentu saja kita akan berharap
kita berdoa bersama-sama cuaca baik hari ini sehingga nanti evakuasi bisa dilakukan melalui jalur udara, terus kemudian juga pencarian bisa berjalan lancar. Okta. Oke, baik. 6 tim disiapkan dan tadi cuaca dan juga medan terjal masih menjadi tantangan. Dari Gufron kita ke Linda Wirawan. Linda, selamat pagi. Apa sudah ada lagi jenazah yang tiba, Linda? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara. Jenazah yang tiba ini adalah jenazah kedua, hanya satu jenazah yang sudah tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan semalam, tepatnya pada pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Satu jenazah ini merupakan jenazah yang kedua ditemukan di puncak Gunung Bulu Saraung. Untuk jenazah pertama yang ditemukan saat ini kami masih di Bidokes Sulawesi Selatan masih menunggu bagaimana kemudian proses evakuasi. Kami berharap bisa berjalan dengan lancar agar dapat segera dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menjalankan proses postmortem. Karena proses postmortem ini akan menjadi tahapan penting dalam proses identifikasi korban kecelakaan melalui transportasi udara. Pemeriksaan postmortem ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari pemeriksaan properti yang melekat di tubuh jenazah korban, pemeriksaan fisik luar korban, pemeriksaan sidik jari, kondisi gigi, dan juga pengambilan sampel DNA jika dibutuhkan seperti itu. Setelah kemudian dilakukan hal-hal tersebut, akan dilakukan rapat rekonsiliasi untuk mencocokkan data antemortem yang sebelumnya sudah diambil oleh keluarga korban berupa sampel darah dan juga air liur dan juga identitas-identitas korban lainnya dicocokkan dengan postmortem. Jika kemudian cocok, ini nanti akan digabungkan oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan, dan jika dinyatakan cocok nanti akan disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada keluarga korban sebelum diserahkan kembali kepada keluarga korban. Dari kami sendiri sudah berada di Bidokes sejak malam tadi, dan juga dari pantauan kami sejauh ini tidak ada kendala. Jika kemudian berjalan dengan lancar, kami akan masih menunggu bagaimana kemudian hasil postmortem dari jenazah kedua yang sudah tiba di Bidokes Polda Sulsel semalam. Okta. Linda, artinya sampai dengan saat ini sudah adakah hasil ataupun informasi terbaru dari sana? Kemudian juga apakah untuk pengumpulan data postmortem maupun juga antemortem ini sudah dilakukan semuanya ke salah satu ke pihak keluarga begitu, Linda? Baik Okta, untuk saat ini memang tahapan postmortem masih sementara berlangsung dan kami masih menunggu hasil dari tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jika kemudian berjalan dengan lancar, rencananya hari ini akan diadakan konferensi pers mengenai hasil dari postmortem jenazah kedua yang sudah tiba di Bidokes Polda Sulsel semalam. Sedangkan kemudian untuk data antemortem sebelumnya memang dari 10 korban, 10 perwakilan dari masing-masing korban sudah perwakilan keluarga dari masing-masing korban sudah tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan data antemortem mereka, seperti misalnya sampel air liur dan juga darah yang kemudian nanti akan dicocokkan dengan postmortem. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Jurnalis Kompas TV Gufron Lamatana dan juru kamera Rama Pratama dari Rumah Sakit Bayangkara Sulsel Kabupaten Pangkep. Terima kasih rekan-rekan.